Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita masih membuat konten kejar jam tayang dan saya akan membahas masalah kontrakan, kos-kosan atau mencari tempat tinggal di Bali. Nah, banyak sekali pertanyaan, Bang, bagaimana sih kalau di Bali itu mencari kos-kosan, apakah murah, apakah mahal? Oke, di sini kita akan bahas, teman-teman. Nah, di Bali itu ada yang namanya maklar kos-kosan. Jadi kita akan memberikan tip atau fee kepada orang yang memberikan informasi terkait kos-kosan atau kontrakan, dan itu lumrah di sini. Jadi kita memberikan tip 300.000 atau 200.000 ke orang yang memberikan informasi tersebut, gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh mencari kos-kosan atau kontrakan di grup-grup Facebook atau di marketplace di Facebook dan di media sosial, itu ada kadang-kadang yang penipuan atau scam lah ya. Jadi kita dimintai DP dulu, DP booking, tetapi pas setelah kita transfer orangnya sudah tidak aktif, menghilang. Dan saran saya ya, ketika teman-teman mendapatkan atau mau mencari di Facebook atau di media sosial, itu jangan pernah mentransfer uang muka. Tapi kalau teman-teman sudah ketemu dan cek lokasi dan langsung ketemu ke owner atau yang punya kos-kosan, ya meskipun dia minta DP atau booking, ya tidak masalah, karena dia yang punya kos-kosannya langsung gitu ya. Dan untuk harga kos-kosan di Bali, daerah Denpasar umumnya itu mulai dari harga 600 ribuan. Itu paling murah, harga 600.000, dan paling mahal ya ada yang 2,5 juta, ada yang sampai 3 juta malah. Seperti itu teman-teman. Untuk yang 600.000 itu kemungkinan teman-teman akan sulit untuk mendapatkan ya, karena ya meskipun ada luas kamarnya ya sangat sempit dan tidak ada fasilitas. Dan ya mungkin meskipun ada fasilitas kamar mandi, ya tetap pastinya di luar. Dan sudah banyak saya jumpai kos-kosan yang 600.000 itu bahkan hampir tidak ada teman-teman. Ya mentok-mentok 700 lah, 700, 800. Dan itu jangan berharap ada fasilitas seperti kasur, kamar mandi, lemari dan lain-lain. Bisnis kos-kosan di Bali memang sangat menjanjikan, karena peminat atau istilahnya itu orang yang bekerja di Bali, orang luar Bali itu setiap bulannya, setiap tahunnya menambah. Itu saya tidak tahu apakah memang di Bali gampang untuk mendapatkan pekerjaan, atau memang di tempatnya tidak ada lowongan pekerjaan. Dan meskipun ada biasanya itu di tempat di Jawa itu biasanya harus ada orang dalam yang memang ketika kita tidak punya orang dalam, ya CV atau surat lamaran ya hanya tertumpuk di meja HRD teman-teman. Dan di Bali biasanya kebanyakan kita tidak butuh orang dalam, kita ya melamar, dan ketika kita sudah cocok, skill kita mumpuni, segala persyaratan kita sudah ada, ya kita pasti dipanggil gitu, Dan di sini banyak sekali perantau dari Jawa itu yang bekerja dengan bule.
Nah, bule itu tidak melihat dari ijazah, melihat dari formalitas, apa ya, kalau di Indonesia itu formalitas syarat-syarat bekerja, kayak kamu harus S1 atau harus good looking. Mereka cukup dengan bagaimana kamu jujur, skill kamu memang bagus sesuai dengan keahlianmu, ya mengapa tidak. Dan biasanya mereka menggaji itu lebih dari apa ya, lebih dari perusahaan lokal biasanya. Dan kesejahteraan mereka benar-benar dihargai atau dijamin, gaji besar. Dan ya meskipun apa ya, meskipun ada tekanan, ya tidak seberapa lah, tidak seberapa yang biasanya kalau kita itu, kalau teman-teman bekerja dengan lokal ya, ini pengalaman pribadi saya, kamu menjadi admin, misalkan admin di perusahaan, itu kamu harus jadi marketing juga, kamu harus jadi desain grafis juga, kamu harus jadi apa namanya, cleaning service juga. Jadi double pekerjaannya, jadi merangkap segalanya itu, tapi tetap digaji dengan seadanya. Dan biasanya kalau ini bercerita tentang pengalaman saya sudah hampir 3 tahunan bekerja dengan bule. Ya, mereka itu rasional, dia tidak suka basa-basi, dan dia biasanya kayak kalau ngobrol itu langsung to the point lah, dan pembahasannya ya kalau di tempat kerja ya seputar pekerjaan, tidak kayak kamu agamanya apa, kamu kebiasaannya bagaimana, kamu harus good looking, kamu harus gini. Biasanya mereka tidak seperti itu ya. Dan untuk sekedar informasi, jika teman-teman mencari kontrakan atau kos-kosan, itu cari di daerah-daerah Pamogan, daerah Glogor Carik, Taman Pancing, itu biasanya lebih murah-murah di sana. Dan kebanyakan juga perantau dari Jawa. Nah, jadi satu circle lah biasanya kalau teman-teman dari Jawa. Sekarang saya ada di Pandawa. Di daerah sini juga untuk kontrakan atau kos-kosan lumayan sulit, dan harga kos-kosan juga lumayan, teman-teman. Harganya lumayan. Saya di Bali kontrakan ini sudah 3 kali naik. Yang awalnya dari 800.000 terus naik 1 juta, dan sekarang naik 1.200.000. Itu wajar kalau di Bali ya, setiap mungkin hampir per 6 bulan naiknya. Jadi bagi teman-teman nanti kalau kontrak di Bali atau ngekos atau tinggal di Bali, jika ada penaikan atau kenaikan harga kosan, ya itu jangan kaget lah, itu hal biasa terjadi. Karena ya mengingat di sini kos-kosan lumayan sulit, ya mungkin ownernya itu atau pemiliknya dia mengira atau dia berpikir ketika dinaikkan juga mereka tidak akan pindah karena sulit mencari kos-kosan dan kontrakan. Oke, mungkin sekian informasi seputar kos-kosan di Bali, dan sampai jumpa di video selanjutnya.